Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrun lillah amma ba'du. Pemirsa FDK Channel yang kami banggakan, jumpa lagi dengan saya Dia Rahmi dalam acara Sarmada, sajian ringan hikmah Ramadan. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Wakil Dekan 1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Haji Enjang ASMSI MAG. Assalamualaikum Pak Enjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Sarmada nih Pak, ini program baru di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, baru ada di bulan Ramadan tahun ini. Nah, Bapak bisa cerita sedikit nggak Pak tentang Sarmada ini Pak? Yang saya tahu, Sarmada itu merupakan sebuah program yang digagas sekaligus dikawal oleh Ketua Laboratorium Fakultas Dakwah dan Komunikasi oleh Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Mujib MAG. Dan beliau ingin mencoba memanfaatkan dan sekaligus membangun sebuah pemahaman dalam event Ramadan ini dengan sajian-sajian yang ringan yang kemudian bermanfaat bagi sivitas akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi, juga bagi masyarakat luas. Ya, tentunya ini juga untuk mengembangkan potensi dakwah ya Pak ya. Dan tentunya mengisi bulan Ramadan. Berbicara tentang bulan Ramadan Pak, sekarang ini kita masuk pada Ramadan hari ke berapa nih Pak? Yang ke-8, kalau nggak salah yang ke-8 ya. Yang ke-8, kita hari ini jadi sudah ke-8 pemirsa ya. Nah biasanya pertanyaan orang-orang, kapan kita lebaran? Berapa hari lagi kita lebaran ini Pak? Ya kalau bulan Ramadan ini 30 hari berarti tinggal 22 hari lagi ya. Ya, kalau 29 29 berarti tinggal 21 hari lagi. ya, soalnya biasanya memang seperti itu ya. Baru 1 hari udah nanyain, alhamdulillah 29 hari lagi lebaran gitu ya Pak ya. Oke, berbicara tentang Ramadan Satu ini, lagi Pak. yang paling dikhawatirkan kalau Apa orang itu, Pak? menghitung hari itu biasanya ada sesuatu yang dikhawatirkan. Khawatir Ramadan sudah semakin di ujung, kemudian lebaran sudah semakin dekat, sementara sesuatu yang disiapkan untuk menyambut lebaran itu semakin membingungkan. Itu yang khawatir. Apakah itu namanya Pak? Jadi jangan terlalu dihitung-hitung Ya, lah betul, tentang kapan betul. lebarannya dan Apalagi berapa kalau hari THR lagi belum puasanya. turun-turun ya Pak ya. Apalagi THR kan belum ada gitu kan, kita tidak boleh pulang juga. Ya gitu. betul udahlah ya Pak. Nikmati aja Ramadan Nikmati kita aja, kali ini ya Pak mengalir ya. lah. Mengalir. Oke. Bicara tentang Ramadan nih Pak. Ini Ramadan ini kita pengen sebagai bulan yang dimana meningkatkan spiritualitas akademik. Ini sesuai banget nih Pak sama bidang Bapak sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, berbincang tentang Ramadan dan spiritualitas akademik itu sendiri Pak, berbicara tentang agama, di antara pokok persoalan yang banyak mendapatkan sorotan, kajian, diskusi, bahkan perdebatan, itu adalah memperbincangkan persoalan membangun kesadaran hakikat, kebermaknaan hidup dan kehidupan. Karena agama dipandang sebagai salah satu yang menjadi inspirasi, bahkan menjadi motif paling mendasar bagi perilaku manusia. Agama menjadi spirit dan kemudian mendorong manusia bergerak dan bahkan berjuang untuk mencapai sesuatu yang diyakininya sebagai sebuah kebenaran. Nah, menurut Bapak sendiri nih Pak, sebenarnya apa sih makna dari spiritualitas itu sendiri Pak? Ya kalau coba kita pahami apa sih yang disebut dengan spiritualitas itu. Spiritualitas itu kan awal dari kata spirit ya. Jadi ketika kita berbicara tentang spiritualitas, pada dasarnya berbicara tentang sebuah upaya mencari makna. Sebuah upaya membangun sebuah kebermaknaan. Jadi ketika berbicara tentang spiritualitas pada dasarnya adalah bagaimana kita membicarakan tentang makna dalam sebuah tujuan kehidupan seseorang. Jadi begitu penting memang hingga wajar jika pembicaraan di banyak tempat ketika kita berbicara tentang keagamaan dan keberagamaan itu sendiri akan sangat terkait dengan spiritualitas.
Jadi ini berbicara tentang makna ya Pak ya dan tujuan. Nah, kita juga sering mendengar nih Pak tentang religiusitas. Dan tidak sedikit orang yang menganggap bahwa antara spiritualitas dan religiusitas itu sama. Dan juga ada yang mengatakan bahwa spiritualitas dan religiusitas itu berbeda gitu. Nah, kalau menurut Bapak sendiri nih pandangan Bapak tentang spiritualitas dan religiusitas itu seperti apa sih Pak? Bicara spiritualitas yang kemudian disandingkan kata lain religiusitas, itu memang seringkali terjadi kesalahmaknaan. Dan dari kesalahmaknaan ini kemudian terjadi pula kesalahpemanfaatan. Kata ini, istilah ini hampir merupakan sebuah kata yang familiar dalam kehidupan masyarakat pada saat ini, tetapi bisa jadi memang di sisi lain tidak sedikit juga yang kurang memahami makna dari dua istilah ini. Kata spiritualitas itu terkait dengan bagaimana orang membangun kebermaknaan kehidupannya, dia mencari arti dengan kehidupannya. Sementara ketika kita berbicara tentang religiusitas, itu artinya keberagamaan. Nah, jadi ketika bicara spirit terkait dengan motif, ketika berbicara tentang religiusitas itu terkait dengan keberagamaan seseorang. Tatkala kita mencoba menyandingkan kata spiritualitas dengan religiusitas, itu akan menjadi sesuatu yang seiring sejalan. Sekalipun sebagaimana kita pahami dan pasti ini banyak orang yang sudah mafhum, bicara spiritualitas itu tidak akan selamanya didasarkan kepada religi. Bicara tentang spiritualitas itu bisa saja spiritnya didasarkan kepada ideologi tertentu, bisa didasarkan kepada pengalaman tertentu, pemahaman tertentu, atau mungkin spirit orang itu pada materi. Spirit orang itu pada kekuasaan. Atau hal-hal yang lain. Maka yang menjadi daya dorong kebermaknaan bagi seseorang dalam kehidupannya bisa jadi materi, atau bisa jadi kekuasaan, sehingga orang bertarung di situ, sehingga orang berjuang di situ, lupa segala-galanya, karena memang yang menjadi spiritnya kekuasaan. Jadi memang tergantung dari latar belakang ya Pak ya, dari latar belakang, dari motif orang tersebut nih Pak ya. Sangat begitu. Jadi kalau kita berbicara tentang spiritualitas dengan religiusitas, menurut saya itu merupakan sesuatu yang memang cantik, indah, yang memang harus dijalankan. Ketika orang mencari sesuatu yang bermakna, bagaimana orang membangun kebermaknaan dalam kehidupannya, tidak ada yang lain yang menurut saya yang lebih bagus itu adalah agama. Jadi spiritualitas yang didasarkan kepada nilai-nilai keagamaan. Oke. Kenapa? Kan mesti betul, agama betul, kan? Betul. Karena memang selama ini Pak saya sering mendengar dia orang itu menganggap bahwa spiritualitas itu adalah agama gitu. Nah, ini kadang yang memang salah kaprah ya Pak ya, bahwa ternyata spiritualitas itu bukan semata-mata hanya agama, itu didasarkan dari makna itu tadi menurut Bapak bahwa pengalaman, latar belakang dari setiap orang itu kan berbeda-beda gitu secara personal. Itu yang akan menumbuhkan spiritualitas seseorang, bahkan nanti akan berbeda-beda yang motifnya misalnya kekayaan gitu ya dan lain sebagainya gitu. Nah, menurut Bapak bagaimana sih atau apa yang mempengaruhi dari spiritualitas seseorang tersebut itu Pak? Kalau kita coba pahami berdasarkan beberapa pengalaman dan juga berdasarkan pada pengetahuan baik yang kita coba ambil dari beberapa referensi ataupun mungkin dari pengalaman kehidupan seseorang. Ada beberapa variabel, ada beberapa aspek yang membangun spiritualitas seseorang. Satu dari sekian banyak, misalnya pengalaman kehidupan. Pengalaman kehidupan seseorang itu akan sangat membangun spiritualitas orang.
Makanya berhati-hatilah dalam membangun pengalaman dalam kehidupan itu. Jika orang terus-terusan dengan pengalaman buruknya, maka bisa jadi keburukan itu tidak dipandang lagi sebagai sebuah keburukan. Bahkan balas dendam bisa jadi akan menjadi motif, akan menjadi spirit ya, untuk jadi memperjuangkan motif, ya. kehidupannya sampai dengan dia bisa membangun sebuah kesuksesan dalam balas dendam. Iya. Tapi bisa jadi kalau orang memiliki pengalaman yang baik, maka dia akan memiliki spirit yang baik. Dia akan berupaya mencari yang baik. Dia akan mencari sesuatu yang lebih baik. Bahkan dia spiritnya untuk memberikan yang terbaik. Yang Itulah tadi kaitannya dengan agama itu ya, Pak, ya? Gitu. Makanya tadi betul. Agama menjadi satu dari sekian. Banyak spirit yang akan membangun bagaimana spiritualitas itu menjadi baik. Karena agama mengajarkan sesuatu yang baik. Agama mengarahkan kepada manusia agar melakukan yang terbaik. Jadi spiritualitas yang baik itu adalah spiritualitas yang didasarkan kepada agama. Bisa kasih contoh, Pak, bagaimana nih cara membangun atau membangun spiritualitas dari sisi agama ini, Pak, biar kita itu mempunyai spiritualitas itu nggak salah kaprah hanya berdasarkan pengalaman kita semata gitu, Pak, supaya kita juga bisa membangun dari sisi agamanya. Nah, ini seperti apa nih, Pak? Nah, ini dibutuhkan kecerdasan-kecerdasan. Selain kecerdasan juga dibutuhkan kesadaran-kesadaran. Karena bisa jadi ketika kita beragama, kita hanya membangun sebuah formalitas. Keberagamaan yang formalistik itu kemudian akan menjadi rigid. Keberagamaan yang hanya mengedepankan ritual, bukan berarti ritual tidak penting. Ritual itu penting. Tetapi ketika ritual tidak dimaknai, maka dia tidak memiliki makna dalam ritualnya. Ritual tidak dimaknai, maka tidak memiliki makna ya, Pak, Iya. ya? Wah, ini menarik nih, Pak. Oleh karena itu, ketika kita mencoba beragama, keberagamaan kita itu harus bermakna. Iya, betul. Bermakna bagi diri kita, bermakna bagi sesama kita, bermakna bagi seluruh isi alam ini. Itulah sebabnya doktrin yang paling penting di dalam keberagamaan kita sebagai muslim itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi kalau kita tidak memiliki makna bagi diri kita, kita tidak memiliki makna bagi keluarga kita tidak memiliki makna bagi saudara-saudara kita tidak memiliki makna bagi lingkungan kita, lingkungan kerja, lingkungan masyarakat, atau mungkin tidak memiliki makna yang lebih besar bagi hidup dan kehidupan alam semesta, itu artinya keberagamaannya tidak bermakna. Jadi hanya untuk diri sendiri aja ya, Pak, ya? Hanya untuk diri sendiri, atau bisa jadi dirinya juga tertipu oleh kebodohannya, ketidaktahuannya itu. Karena ketidaktahuan Gitu. atau tidak sadar, Pak. Bisa jadi orang tidak sadar itu disebabkan karena ketidaktahuannya. Nah, ini penting. Ini penting menurut saya. Oke. Di dalam ilmu komunikasi itu ada yang disebut dengan persepsi. Betul. Gitu kan? Persepsi itu disebut sebagai bukan hakikat, inti dari komunikasi. Iya. Kalau orang salah mempersepsi sesuatu, maka orang akan salah melakukan sesuatu. Iya. Karena persepsi itu akan membangun makna, makna itu kemudian akan membangun tata fikir, Iya. tata rasa, tata sikap, tata ucap, dan tata laku. Tetapi tidak membangun tata sukayat tentunya. Nah, persepsi ini menjadi sangat penting, dan persepsi yang baik itu harus didasarkan pada pengetahuan yang Pada baik. pengetahuan yang baik. Pengetahuan yang baik akan membangun sebuah kesadaran yang baik. Kesadaran yang baik itu akan menjadi spirit Tapi kan, Pak, dalam kehidupan yang baik. yang baik. Tapi kan, Pak, ini ada orang mengatakan bahwa kita bisa belajar dari pengalaman gitu, Pak. Nah, bagaimana nih kaitannya dengan cara membangun kecerdasan itu sendiri? Oke. Nah, ini ada beberapa hal yang harus juga kita coba sadari betul. Ada orang yang mencari sesuatu itu didasarkan kepada pengalamannya. Betul. Dan itu pasti bagus. Tetapi kita harus sadar keterbatasan seseorang.
Orang yang memiliki berbagai keterbatasan tentu akan memaknai pengalamannya secara terbatas pula. Orang yang mencoba mencari yang terbaik dengan hanya pengalaman kehidupannya, ingat, kehidupan itu sangat terbatas waktunya. Bagaimana kita membangun kehidupan yang lebih baik kalau keterbatasan kita dengan berbagai pengetahuan yang kita miliki, keterbatasan kita yang kemudian membangun kesadaran kita yang kita miliki, yang hanya didasarkan kepada pengalaman diri kita, itu menurut saya menjadi tidak bijak. Betul. Dan langkah yang baik untuk mencoba membangun spiritualitas itu menurut saya ada dua hal. Yang pertama, dasarkan kepada agama. Oke. Dan agama itu telah mengajarkan kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik, itu hendaknya kita belajar kepada orang-orang yang telah diberi kebaikan dan telah melakukan kebaikan. Dan itulah sebabnya di dalam surat Al-Fatihah disebutkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Artinya ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik, itu belajar kepada orang-orang yang telah diberi kebaikan. An'amta alaihim. Orang-orang yang telah diberi kebaikan itu seperti apa sih? Kan itu pertanyaannya. Kita sering kali baca Fatihah juga kita tidak tahu makna dari Fatihah. Iya. Seperti burung beo kita Iya. Padahal dalam sering sholat. banget gitu Padahal ya. itu dalam keseharian, Iya, betul. baik dalam sholat wajib, dalam sholat sunnah, kita selalu mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Tapi yang gimana yang an'amta alaihim itu? Nah, itu artinya tidak Maknanya ya, tahu Pak, ya? makna. Nah, itu Bagaimana betul. kita bisa menjadikan Fatihah sebagai spirit hidup kita kalau kita tidak paham makna dari apa yang kita ungkapkan. Terlebih kalau ditanya lagi, bagaimana makna dari apa yang kita inginkan? 17 kali kita ihdinas siratal mustaqim. Tetapi ketika kita ditanya, hei, kamu ini minta siratal mustaqim. Seperti apa siratal mustaqim yang kamu minta itu? Nggak tahu. Lah, bagaimana mungkin kita akan diberi sesuatu Betul, kalau kita tidak tahu yang kita minta maknanya ya, itu? Pak, ya. Nah, ini adalah sebuah cara bagaimana kita membangun spiritualitas. Belajar kepada orang-orang yang sudah diberi kebaikan. Seperti apa sih an'amta alaihim itu kan? Pertanyaannya nanti begitu. Betul. Nah, an'amta alaihim itu nanti Bapak dan Ibu silahkan lihat. Misalnya di surat Maryam ayat yang ke-58 atau di surat An-Nisa ayat ke-69. Iya. Jadi kalau kita ingin membangun spirit kita yang baik, kita belajar pada orang-orang terdahulu yang telah diberikan kebaikan oleh Allah. Seperti apa? Di dalam 2 surat itu, orang-orang yang telah diberi kebaikan sebagai bagian dari motivasi untuk membangun spiritualitas kita itu, orang itu adalah para nabi. Jadi ingin membangun spirit yang baik, coba pelajari bagaimana spiritnya para nabi. Iya. Sifat-sifatnya ya, Pak. Sifat-sifatnya, karakternya, Karakternya. niatan hidupnya, kebermaknaan hidupnya. Betul. Selain dari para nabi, siapa lagi? Sahabat. Para suhada, Iya. para sadikin, orang-orang yang mendirikan sholat, turunan dari Nabi Ibrahim, turunan nabi-nabi yang lain, yang kemudian dia sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah dan orang-orang yang telah diberi kebaikan. Dan yang paling penting, terutama bagi umat Muhammad, orang-orang yang diberi kenikmatan, kebaikan oleh Allah itu adalah orang-orang yang ketika dibacakan Al-Quran bergetar hatinya. Dia sujud, tersungkur, dan menangis. Betul, Dia ya. iktiraf langsung. Aku ini berada di mana? Aku ini sudah seperti apa? Aku ini. Pada akhirnya di situ membangun kesadaran tentang berbagai kemungkinan posisi dirinya. Yang sangat mungkin salah, yang sangat mungkin kurang bermakna, yang sangat mungkin kurang memberikan kebaikan, lalu terjebak dengan kesalehan-kesalehan individual.
Sementara dia kurang mencoba mengembangkan kesolehan-kesolehan sosial. Jadi keberagamaannya hanya untuk dirinya. Keberagamaannya belum bermanfaat bagi orang lain. Padahal dalam agama kita tahu kan, Iya, betul. ada hadis yang sangat dimaklum oleh Iya, banyak orang. banyak orang, Khairun betul. nas anfa'uhum Sebaik-baiknya linnas, sebaik-baiknya manusia, adalah yang sebaik-baiknya muslim adalah mereka yang Yang bermanfaat bagi sesamanya. Betul. Lalu bagaimana kalau dia hanya memikirkan dirinya? Iya. Nah ini sebenarnya Sulit, ini, Pak, kan? ya, menarik banget ya Pak ya. Ini juga ketika kita mampu untuk memaknai spiritualitas ya dari sisi agama itu tadi yang Bapak bilang tadi, bisa belajar dari orang-orang apakah seperti Rasulullah, Nabi dan lain sebagainya. Nah ini juga tentunya akan membangun kecerdasan dari manusia itu sendiri ya Pak ya. Jadi bukan hanya kecerdasan secara intelektual, tapi Ya. juga bagaimana kecerdasan emosi, terus juga bagaimana dengan kecerdasan dari apa namanya dari hatinya gitu ya Pak ya. Karena memang kadang ada orang yang mengatakan percuma cerdas secara intelektual gitu, tapi tidak bisa memanage emosi misalnya gitu ya, atau percuma cerdas secara intelektual tapi nggak cerdas secara spiritual misalnya Yeah. seperti itu gitu. Nah itu bagaimana ini Pak? Oke. Sebenarnya itu akan sangat terkait juga dengan kebermaknaan tadi, dengan spiritualitas tadi. Orang akan merasa bermanfaat dirinya ketika sudah mencapai ini. Orang akan bermanfaat ketika sudah melakukan ini. Dan bagaimana cara melakukan agar memiliki spiritualitas yang tinggi dan baik itu, tadi kan belajar. Ayo belajar. Iya. Belajar dari siapa? Belajar dari para nabi, belajar dari para syuhada, dari para shodikin, dari orang-orang yang saleh dan lain sebagainya. Nah, kebermaknaan itu sendiri tentang bagaimana membangun kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual dan lain sebagainya. Nah, ini akan sangat terkait juga dengan budaya, karena setiap orang itu hidup dalam budayanya. Misalnya, kecerdasan emosi itu akan sangat terkait dengan budayanya. Orang Padang tidak akan orang Padang tidak akan terenyuh hatinya kalau melihat sesuatu yang mungkin membuat orang Sunda terenyuh. Karena latar belakang budayanya berbeda. Nah, oleh karena itu, Bu, di dalam budaya Sunda itu dikenal ada beberapa cara agar kita mencapai sesuatu. Ya, sebelum nanti bagaimana kita membangun ketiga kecerdasan tadi. Di dalam budaya Sunda itu, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, kalau kita ingin membangun sesuatu, kalau kita ingin sukses dalam sesuatu, yang pertama kudu boga karesep. Resep heula we nya. Resep heula we. Kan soal kabisa mah. Sebab sebab kalau kita tidak punya rasa suka, kalau kita dalam bahasa Sunda teu boga karesep, itu akan sulit. Bagaimana mungkin kita akan memperjuangkan sesuatu yang kita sendiri tidak suka pada sesuatunya itu. Seperti mengerjakan sesuatu Seperti juga ya Pak ya. mengerjakan sesuatu. Kita tidak bisa menjadi mahasiswa teladan, tidak bisa menjadi pekerja yang teladan kalau kita tidak menyukai pekerjaannya itu sendiri. Kalau kita tidak mencintai betul. Jadi harus berawal, bermula, bertolak, berpijak. Cek orang Sunda mah kudu boga karesep heula. Kalau kita sudah punya rasa suka, langkah yang kedua kudu boga kahayang. Karesep unggul teu cukup. Sebab kudu lamun urang teu boga kahayang, boga karesep moal daek ngalengkah. Kita tidak akan melakukan sesuatu sekalipun kita suka. Taruhlah kita resep karena gado-gado, resep karena lotek. Tapi orang teu boga kahayang. Lamun teu boga kahayang moal bisa ngawujud. Betul. Yang ketiga, setelah kita boga kahayang, kudu boga kadaek. Jadi boga karesep, boga kahayang, boga kadaek. Karesepna geus aya, kahayangna geus panteng, boga kadaek dilakukeun. Hayang wungkul kuliah, moal bisa nanaon. Lamun teu boga kadaek. Hayang pinterna mah hayang.
ngan teu boga Teu boga kadaek kadaek diajar, nuhun. kumaha pinterna. Jadi kudu boga Kadaek. kadaek. Setelah boga karesep, boga kahayang, boga kadaek, nah baru boga kanyaho. Jadi kanyaho mah nomor kaopat. Oke. Keempat ya Pak Keempat. ya? Jadi bukan yang pertama Bukan ya? yang pertama kanyaho mah. Pertama mah resep we Dan heula. kita juga dilahirkan itu atas dasar karesep indung jeung bapa. Ah, betul. Nah, yang terakhir engke boga kabisa. Oke. Jadi kabisa itu lanjutan makomah Di terakhir. level tertinggi. Jadi kudu boga heula karesep, kahayang, kadaek, kanyaho, nembe kabisa. Kabisa. Nah, begitu juga dengan bagaimana membangun spiritualitas itu. Bagaimana membangun kecerdasan-kecerdasan itu. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Itu sebenarnya akan dibangun oleh beberapa makomah itu. Misalnya begini. Kita kuliah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Oke. Gitu kan? Sejatinya kan mahasiswa itu karena dia menjadi pembelajar, dia itu pandai. Karena kegiatan dan tugas pokoknya adalah belajar. Betul. Gitu kan? Ya. Sekarang pertanyaannya, kalau mahasiswa itu teu boga karesep, mana mungkin dia belajar? Kalau mahasiswa itu teu boga kahayang, Iya, mana mungkin betul, dia betul. diajar? Nggak suka sama satu mata kuliah aja Nggak ya, Pak suka ya? sama satu mata kuliah saja, dia akan abai dengan Betul, Pak. tugasnya, Saya dia dulu itu, akan Pak. abai untuk masuk kelasnya, dia akan abai dengan berbagai hal yang terkait dengan mata kuliah itu. Betul. Naon sebabna? Sebab teu boga karesep ka eta mata kuliah. Tah aku margi kitu kumaha carana dosen Harus bisa menumbuhkan. itu harus bisa memotivasi agar tumbuh rasa Rasa suka suka, mahasiswa betul. terhadap Mata mata kuliah kuliah yang tersebut, ya. diampu oleh dosen itu. Oke. Nah, itu juga tidak akan terbangun sebenarnya kalau dosennya sendiri tidak mencintai pekerjaannya. Jadi ada stimulus, ada respon Ada ya Pak stimulus, ada respon, Iya. ada aksi, ada reaksi. Reaksi, betul. Aksi dan reaksi ini supaya menjadi sesuatu yang baik, dasarkan pada pekerjaan-pekerjaan itu pada cinta, ya? Betul. pada Pak. rasa suka. Betul. Dalam budaya Sunda, karena karesep. Karesep, Nah, betul. oleh karenanya dalam bahasa agama itu ada begini, i'malu ala makanatikum bil marhamah. Kerjakan pekerjaan kalian itu atas dasar cinta. Sebab jika kita mengerjakan sesuatu atas dasar cinta, tidak ada yang disebut gangguan. Persoalan itu semuanya akan dianggap sebagai tantangan. Jadi nggak ada Bukan ngeluh ya, gangguan, Pak, ya? tidak akan mengeluh. Nggak Naon apa-apa sebabna? ngeluh. Sebab resep. Iya, betul. Ari ku resep mah nyengled sadayana oge. Betul. Kabeh teu aya nu jadi masalah. Wah, ini tantangan. Saya harus bisa, orang lain bisa. Iya. Sebab boga karesep. Boga karesep bener. Geus boga karesep mah kadituna akhirna boga kanyaho jeung boga Boga kabisa. bisa. Jadi bisa ya Pak ya? Jadi untuk meningkatkan kecerdasan akademik itu harus dari situ berangkat. Begitu juga untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional seseorang tidak akan terbangun dengan baik kalau dia tidak mencintai sesamanya. Oke. Saya memandang kawan-kawan yang ada di sini, saya memandang mahasiswa, saya memandang dosen, memandang karyawan, itu tidak atas dasar jabatan. Jadi menumbuhkan rasa empati ya Pak ya? Itu akan menumbuhkan rasa empati tatkala yang lahir dari apa yang kita pikirkan itu benar-benar atas dasar cinta. Betul. Saya misalnya Tapi Pak, saya cintanya melihat- gimana dulu oh, nih Pak? ya Hati-hati nih iyalah. Pak. Cintanya kan jangan Kalau dimaknai cintanya dalam tanda dosen kutip. sama mahasiswa ini bahaya ini. Maksudnya
hargai dia sebagai manusia, Betul, cintai betul. dia sebagai Sebagai manusia, manusia, perlakukan oke. dia sebagai manusia, Iya. dan cintai segala apa yang dilakukannya itu atas dasar hakikat, martabat, dan juga posisinya sebagai manusia. Jangan karena kita berhadapan dengan OB kemudian kita memperlakukan secara kemanusiaan berbeda dengan kepala rumah tangga misalnya, atau dengan kabag TU, atau mungkin dengan wakil dekan, dengan dosen. Jangan. Oke. Karena itu tidak akan menumbuhkan rasa empati. Dan kalau sudah kehilangan empati kita, kecerdasan empati kita sudah hilang, maka kita tidak akan peduli dengan berbagai persoalan yang dihadapi orang lain. Karena empati itu merupakan sebuah kecerdasan yang akan membangun kehidupan yang lebih harmonis. Kenapa? Karena empati itu pada dasarnya adalah sebuah upaya untuk mencoba merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, dan juga memikirkan apa yang terfikirkan oleh orang lain. Jadi tidak hanya pada pemikirannya, tidak hanya pada dirinya, tidak fokus pada dirinya, tapi dia mencoba membagi perhatian, perasaan, dan lain sebagainya, itu selain untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Dalam bahasa Sunda dan dalam budaya Sunda itu ada yang disebut dengan ganda rasa. Ganda rasa. Bagaimana kita bisa menggandakan perasaan kita. Iya. Perasaan kita tidak akan jauh berbeda dengan perasaan orang lain. Begitu juga dengan perasaan orang lain. Oleh karenanya, saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh ajaran. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan ingat, ketika kita melakukan kebaikan pada orang lain, pada dasarnya kebaikan itu untuk diri untuk kita, diri kita sendiri. Biasanya balik ke kita lagi ya, Pak, ya? Akan ke kita sendiri, balik. Betul. Misalnya begini, Bu. Di dalam sebuah perjalanan, dalam gelap gulita, kemudian ada orang tua yang terpapar, dia sulit memandang sesuatu. Lalu kita menyalakan sebuah baterai dengan harapan bisa menerangi perjalanan orang tua itu. Betul. Lalu apakah yang akan diterangi itu orang tua itu saja? Tidak, kan? Iya, enggak. Termasuk diri kita, juga diterangi. mendapatkan Iya, cahaya betul. dari keinginan untuk Iya. menerangi perjalanan orang tua itu sendiri. Betul. Jadi ketika kita melakukan kebaikan pada orang lain, jangan dipandang sebagai sebuah yang hanya menguntungkan orang lain. Karena kebaikan yang kita lakukan pada orang lain pada dasarnya sedang membangun kebaikan pada diri sendiri. Memberikan satu kebaikan, maka akan tumbuh kebaikan-kebaikan yang lain kepada diri kita ya, Pak, ya? Akan begitu. Padahal cuma Akan satu begitu. kebaikan yang dilakukan. Sekalipun hanya satu kebaikan, tapi akan membuka pintu-pintu kebaikan yang lainnya pada diri kita. Termasuk menahan emosi, Pak. Iya. Apalagi ini bulan Ramadan. Nah, itulah sebabnya, Bu. Ketika kita berbicara tentang Ramadan sebagai sebuah sebuah masa membangun spiritualitas akademik itu adalah bagaimana kita benar-benar menjadi manusia yang memiliki kesadaran puncak sebagai manusia. Karena sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah yang sudah sangat mafhum dan sering dibacakan ini dalam taraweh-taraweh. Karena memang itu dijadikan sebagai dasar hukum lahirnya sebuah kewajiban untuk melaksanakan saum. Gitu kan? Diperintahkan kepada semua manusia untuk melakukan berpuasa sebagaimana juga telah diwajibkan kepada umat sebelum kita. Kenapa ujungnya? Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, takwa itu kan sebuah kesadaran puncak kemanusiaan. Oke. Kita sadar tentang diri kita, sadar tentang orang lain, sadar tentang perilaku kita, sadar tentang perilaku orang lain, sadar tentang perasaan kita, sadar tentang perasaan orang lain, sadar kebutuhan kita, sadar juga kebutuhan orang lain, sadar posisi kita sebagai manusia, dan sadar dengan berbagai kelemahan sebagai manusia dengan kemanusiaannya, maka kita sadar akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mencukupi berbagai kebutuhan kita sebagai makhluknya.
Masya Allah. Itu kesadaran puncak Benar ya? sebenarnya. Fakultas yang paling baik itu adalah kesadaran puncak manusia. Dalam terminologi agama disebutnya itu takwa. Takwa. Jadi takwa itu memang sebuah kesadaran Sudah puncak menjadi manusia. level tertinggi. Level tertinggi untuk membangun manusia dan kemanusiaan, untuk membangun hidup dan kehidupan, untuk membangun semuanya lebih bermakna. Itulah harapan dari fakultas Fakultas Ramadan yang kemudian diharapkan membangun spiritualitas kita, dan spiritualitas itu didasarkan pada spiritualitas agama, dalam hal ini spiritualitas Islam, dan diharapkan dengan Ramadan ini kita mencapai sebuah derajat kesadaran puncak manusia, dalam bahasa agama disebut sebagai takwa. La'allakum tattaqun. Begitu menurut saya. Tapi nggak tahu. Oke, sangat luar Nanti biasa. kita diskusikan kalau ada sesuatu Ya, yang... ini memang menarik banget nih Pak, tapi kita sudah di ujung waktu ya. Jadi kayaknya kita berbicara tentang spiritualitas memang tidak akan ada habisnya ya Pak ya, apalagi kalau sudah berbicara tentang bagaimana cara kita membangun spiritualitas akademik, apalagi kalau kita lihat jadi menumbuhkan kesadaran kepada mahasiswa-mahasiswa kita bahwa puasa ini bukan saatnya kita gabut-gabutan gitu, bukan saatnya rebah-rebahan gitu ya Pak ya. Bukan Apalagi saatnya sekarang diem, ini, ya apalagi sekarang bukan. ini lagi masa-masa UTS nih Pak. Ini bagaimana nih membangkitkan semangat mahasiswa-mahasiswa supaya nggak bermalas-malasan gitu ya, terus juga tetap semangat untuk membangun semangatnya bagaimana memaknai puasa ini bukan hanya bukan hanya dimaknai sebagai bahwa ada puasa teh leles gitu ya, ada puasa teh nggak sesuai mendingan tidur we, da orang tidur kan, orang-orang yang berpuasa tidur ya Pak ya, itu kan mendapatkan pahala. Nah itu selalu menjadi selalu menjadi ini nih pegangan nih. Jadi udah we mendingan tidur we tuluy gitu ya. Nah ini juga kan terkait dengan masalah itu tadi, spiritualitas akademik itu sendiri ya Pak ya. Oke Pak, untuk closing statement Pak dari acara kita hari ini, boleh Pak. Sejatinya Ramadan ini dijadikan sebagai sebuah momentum untuk meningkatkan spiritualitas kita, termasuk diantaranya spiritualitas akademik. Karena ketika kita memiliki pengetahuan yang luas, ketika kita memiliki pengetahuan yang benar, ketika kita memiliki pengetahuan yang bermanfaat, itu akan membangun kehidupan kita lebih bermakna. Dan makna dari kehidupan itu pada akhirnya akan memberi manfaat pada yang lain. Ayo bangun spiritualitas yang baik, termasuk di dalamnya kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan dosen, kawan-kawan karyawan. Tidak bisa kita membangun spirit dengan baik kalau kita tidak memiliki pengetahuan yang baik. Itu Tidak tadi bisa, ya Pak, tidak dari bisa. ya filosofi Sundanya jangan lupa ya Pak. Iya. Boga karesep. Itu kan untuk membangun spiritualitas akademik yang baik, kalau kita belajar pada apa yang disampaikan oleh agama, itu kita sebaiknya belajar pada orang-orang yang telah diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna ihdinas siratal mustaqim yang tadi bisa diterjemahkan di dalam surat Maryam ayat 58 dan juga di dalam surat An-Nisa ayat 69. Kemudian ketika kita mencoba memanfaatkan budaya sebagai bagian dari proses untuk membangun spiritualitas akademik itu coba awali. Kita harus boga karesep, boga kahayang, boga kadaek, boga kanyaho. Akhirnya nanti kita boga kabisa. Nah, pangabisa yang kita miliki itu dijadikan sebagai modal untuk menjadi yang terbaik, untuk membangun yang baik, dan memberikan yang terbaik pada sesama, sehingga mampu membangun kehidupan ini yang lebih baik. Begitu, Pak. Jadi 5 ya Pak ya, 5 ya. Pemirsa, jangan lupa untuk boga karesep, Boga boga kahayang, kahayang, boga boga kadaek, kadaek,
Boga Kanyaho, Kanyaho ya Pak ya, Kanyaho, Kanyaho dan Boga Kabisa. Kabisa ya. Insya Allah kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baiklah pemirsa FDK Channel yang kami banggakan, demikian bincang-bincang kita dengan Wakil Dekan 1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Bapak Dr. Haji Enjang ASMSI. Bapak hatur nuhun Pak. Terima kasih. Terima Hatur kasih, sangat bermanfaat sekali ini ilmunya. Saya juga mendapatkan banyak ilmu di hari ini nih. Semoga ini bukan Mudah-mudahan ada hanya untuk manfaatnya. saya ya Pak, seperti tadi pembahasan Bapak ya Pak ya, bahwa kita akan menjadi manusia yang bermanfaat ya Pak ya, dan manfaat untuk semuanya. Baiklah, akhirnya saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.